Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema God in Action. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Perlahan, mari kita perhatikan bagaimana Tuhan di dalam kedaulatannya mulai melukiskan keadaan keluarga Naomi dan Rut pada waktu itu. Perhatikan urut-urutan bagaimana Tuhan menetapkan kejadian demi kejadian. Kitab Rut pasal 2 dimulai dengan perkataan ini. Rut pasal 2 ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Sebelum drama percintaan antara Rut dan Boas terjadi, ada satu peristiwa yang dituliskan dan seakan-akan peristiwa ini melukiskan latar belakang apa yang menjadi landasan semua peristiwa di kitab Rut. Fakta peristiwa itu menyatakan bahwa Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Kenapa hal ini perlu ditegaskan? Siapakah Boas? Boas adalah anak Salmon dari keturunan Yehuda, di mana janji Abraham akan terlaksana. Ternyata Boas juga adalah seorang yang kaya raya dan dia juga dari keluarga Elimelek, suami Naomi, ayah mertua dari Rut. Fakta-fakta ini sepertinya biasa saja, namun sesungguhnya inilah latar belakang penting dari kitab Rut. Latar belakang ini akan membuat kita mengerti dan memahami bagaimana Tuhan bekerja. Coba perhatikan sebelum ayat 2 dari Rut 2 berkata, "Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, 'Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku.' Dan sahut Naomi kepadanya, 'Pergilah, anakku.'" Rut pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan di Rut pasal 2 ayat yang pertama sudah menyatakan di ayat sebelumnya bahwa Naomi mertua Rut itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Jadi sebelum Rut pergi mencari pekerjaan untuk makan bagi dirinya dan bagi ibu mertuanya, Tuhan sudah bekerja di balik layar. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Rut dan Naomi, bahkan sebelum mereka pergi mencari makan untuk menyambung hidup. Saya percaya Rut tidak pernah membayangkan bahwa kepeduliannya untuk mencari makan bagi dirinya dan bagi ibu mertuanya, ternyata semua itu ada dalam rencana besar Tuhan. Tuhan lebih peduli dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Rut dan bagi masa depannya. Tuhan menunjukkan satu kualitas keilahiannya. Dialah Tuhan yang melangkah dan bekerja di balik layar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati Rut dan Naomi, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bukankah Yesaya pasal 64 ayat yang keempat berkata, "Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian." Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku percaya akan kebenaran firman-Mu.
Engkau Bapakku yang baik, yang bekerja mempersiapkan segalanya bagiku. Amin. Jesus loves you and so do I.